Imamat 1, korban bakaran. Ayat 1, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. 2, berbicara kepada Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari sapi atau dari kambing domba. 3, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat 4, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan perdamaian baginya. 5, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu. Harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Amin. Haruslah ia menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan kurban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perut dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 10. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ayat 11, haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 12, kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepadanya dan lemaknya diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. 13, isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu haruslah dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. 14, jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung terkukur atau dari anak burung merpati. 15, imam harus membawanya ke mezbah lalu memulas kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Amin. Shalom Eda Sinta ayat 16. Eda Sinta di unmute. Masih ketutup. Udah. Ya. Udah Eda Sinta. Udah sebentar. Ayat berapa aku Eda Joli, soalnya telepon ini berdering-dering ini dari tadi. Ayat 16 Eda. 16 ya, 5 ayat sampai 20. Ya. Aku baca. 16. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencabik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu iman harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Yang kedua, korban sajian. Seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian
kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan dia haruslah menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun. Iman itu setelah diambil dari korban itu tepung segenggam dengan minyak beserta seluruh kemenyan, maka imam haruslah membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai bagian ingat-ingatan korban itu, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Korban sajian selebihnya adalah teruntuk bagi Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Terima kasih. Bu Imamat Eti, berapa, Bu? Imamat berapa, Bu? Imamat pasal 2 ayat 4. 5 ayat ya, Bu? Oke, baiklah. Pasal 2 ayat 1. Korban sajian. Apabila seorang hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian kepada Tuhan, hendaklah persembahannya itu tepung yang terbaik, dan ia harus menuangkan minyak serta membubuhkan kemenyan ke atasnya. 2. Lalu korban itu harus dibawanya kepada anak-anak Harun, imam-imam itu. Ayat 4. Bu Eti, Ayat 4, Bu. ayat 4. Ayat Pasal 4. Imamat pasal 2 ayat 4. Oh, oke, baik. 5 ayat. Ya. Ayat 4. Apabila engkau hendak mempersembahkan persembahan berupa korban sajian dari apa yang dibakar di dalam pembakaran roti, haruslah itu dari tepung yang terbaik berupa roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, atau roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. 5. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dipanggang di atas panggangan, haruslah itu dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak, berupa roti yang tidak beragi. 6. Korban itu harus dipotong-potong, lalu kau tuangkanlah minyak ke atasnya, itulah korban sajian. 7. Jikalau persembahanmu merupakan korban sajian dari yang dimasak di dalam wajan, haruslah itu diolah dari tepung yang terbaik bersama-sama minyak. 8. Maka korban sajian yang diolah menurut salah satu cara itu haruslah kau persembahkan kepada Tuhan, yakni harus disampaikan kepada imam yang membawanya ke mezbah. Amin. Ibu Renti, Ayat 10. ayat Korban 9, Dek. sajian selebih. Ayat 10 ya, Bu? 9. Ayat Ayat 9. Kemudian imam harus mengukuskan dari korban sajian itu bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 10. Korban sajian selebihnya adalah bagian Harun dan anak-anaknya, yakni bagian maha kudus dari segala korban api-apian Tuhan. Ayat 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah beragi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 12. Tetapi sebagai persembahan dari hasil pertama, boleh kamu mempersembahkannya kepada Tuhan. Hanya janganlah dibawa ke atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan. Ayat 13. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu. Beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Amin.
Herlina, ayat 14. Ayat 14. Jikalau engkau hendak mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil kepala kepada Tuhan, haruslah engkau mempersembahkan bulir gandum yang dipanggang di atas api, emping gandum baru sebagai korban sajian dari hulu hasil gandummu. 15. Haruslah kau bubuh minyak dan kau taruh kemenyan ke atasnya, itulah korban sajian. 16. Haruslah imam membakar sebagai ingat-ingatannya, sebagian dari emping gandumnya dan minyaknya beserta seluruh kemenyannya sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Imamat pasal ketiga. Korban keselamatan. Ayat 1. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Kedua, lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Amin. Kemudian dari korban. Gabriel, ikut baca. Shalom. Ya, di unmute ya, Dek ya. Gabriel Vero. Ikut baca nggak? Gabriel, kalau nggak biar dilanjutin oleh Ibu Lili. Lili ikut baca di unmute ayat 3. Imamat 3 ayat 3. Ya, ayat 3 sebentar. Kemudian dari korban. Imamat 3 ayat 3. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. 4. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. 5. Anak-anak Harun harus membuatnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ayat 6. Jikalau persembahannya untuk korban keselamatan bagi Tuhan adalah dari kambing domba, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia mempersembahkan yang tidak tercela. Ayat 7, jikalau ia mempersembahkan seekor domba sebagai persembahannya, dia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Amin. 8. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 9. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemaknya sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni segenap ekornya yang berlemak yang harus dipotong dekat pada tulang belakang dan lemak yang menyelubung isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. 10. Dan lagi kedua belah pinggang yang lemak dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbul hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. 11. Imam harus membakarnya di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian bagi Tuhan. 12. Jikalau persembahannya seekor kambing, ia harus membawanya ke hadapan Tuhan. Amin. Lanjut Bu Rahayu, Ida, ayat 13. Ayat 13. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di depan kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun harus menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. 14. Kemudian dari kambing itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai persembahan yang berupa korban api-apian bagi Tuhan. 15. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang dan
umbai hati yang harus dipisahkannya, serta buah pinggang itu. 16. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. 17. Inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Amin. Baik, lanjut ke Injil Lukas ya. Silakan Ibu Elizabeth. Injil Lukas ayat 1 sampai 5. Di unmute. Elizabeth ikut baca. Injil Lukas ayat 1 sampai 5 ya. Bentar lagi. Ya. Oke. Lukas 1 ayat 1 sampai 5. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Rahayu. Mental ya, Rahayu ya. Lanjut ke Ibu Sinta, ayat 6. Ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketiga diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan iman yang bertugas. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahnya yang waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Terima kasih. Amin. Ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. 12. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Amin. 16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan
Dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. 18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. 19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Ayat 20. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari ini, di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata sebenarnya pada waktunya. Amin. Ayat 21, sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. 22, ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. 23, ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. 24, beberapa lama kemudian, Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, 25, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Amin. Ibu Linda, di unmute Bu, Lukas 1 ayat 26 sampai 30. Ya. Lukas 1 ayat 26 sampai 30. Kalau agak ribut sedikit minta maaf ya teman-teman. Oke, saya baca kembali dalam Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Ayat 26, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Ayat 29, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Amin. Ibu Lili, ayat 31 sampai 35. Di unmute, Bu. Ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Sudah 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Allah akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Ibu DP ikut baca ayat 36, Iya, Bu. Bu. Ya, 36 Oke. sampai 40. Siap, Bu. Ayat 36, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria dan Elizabeth. 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. 40,
Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Amin. Ibu Marina, Kak Magi ikut baca 41 sampai 45, Bu. Lukas 1 ayat 41 sampai 45. Nyimak dulu, Bu. Oke. Baik, saya lanjut ya. Lukas 1 ayat 41 sampai 45. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan." 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Lanjut, Ida. Nyanyian Pujian Maria 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. 48. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. 50. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Amin. 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Ya, pada mental ya. Lanjut ke Bu Eti. 56, Bu Eti. Di-unmute, Bu. Bu Eti di-unmute handphonenya ya. Ikut baca. Oke. 56, Bu. 56. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kelahiran Yohanes Pembaptis. 57. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. 58. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. 59. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. 60. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Amin. 61. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. 62. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. 63. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. 64. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. 65. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Amin. Ayat yang ke-66. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, 68, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. 66, 69, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. 70,
seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. 71. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Amin. Ibu Linda, 72, di-unmute, Bu. Ibu Joli? Ya, nomor 72. 72. Ya, ayat Baik, 72. baik, saya lanjut dengan ayat 72. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. 76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Amin. Ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. 78, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. 79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. 80, adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah selesai membaca. Kita akan bersaat teduh selama 3 menit. Kemudian silakan bagi Ibu-Ibu yang mau sharing rema atau pembelajaran apa yang didapat dari Imamat 1:3 dan Lukas 1, silakan dibagikan ya. Kita akan bersaat teduh sejenak.
Baik, Ibu-ibu, saya ulas sedikit ya. Jadi Imamat 1 ini, kitab ini dimulai, saya bacakan ya. Kitab ini dimulai dengan hukum-hukum mengenai persembahan korban. Jadi itu di Imamat 1 ya. Dan yang paling tua adalah persembahan bakaran. Jadi kitab ini ya membahas satu, jikalau persembahan itu berupa seekor lembu jantan dari kawanannya, jikalau persembahan itu berupa seekor domba atau kambing jantan, seekor anak domba atau anak kambing jantan. Lalu jikalau persembahan bakaran itu berupa burung tekukur atau anak burung merpati, itu di Imamat 1. Sedangkan Imamat 2 itu pasal ini menceritakan tentang hukum korban sajian. Jadi bahan yang digunakan apakah itu tepung mentah atau minyak dan kemenyan, ataukah dimasak di dalam wajan. Lalu mengenai penyelenggaraan korban sajian itu sendiri, entah itu dari tepung ataupun ataupun roti ya. Jadi ada hal-hal yang diulang di sini. Lalu peraturan tentang korban sajian itu bahwa ragi dan madu janganlah pernah ditambahkan ke dalamnya dan penembahan garam janganlah pernah dilalaikan dari korban sajian. Di Imamat 2 ini juga mengenai hukum mengenai mempersembahkan korban sajian dari hulu hasil dalam bentuk gandum, yaitu di Imamat 2. Lalu di Imamat 3, dalam pasal ini kita mendapati hukum menyangkut korban keselamatan berupa satu lembu, baik lembu jantan ataupun lembu betina. Lalu kemudian kambing domba, baik domba jantan ataupun baik domba maupun kambing ya. Jadi di sini kita akan menemukan pengulangan ya, guna menunjukkan apa? Itu maksudnya pengulangan itu supaya kita harus memperhatikan agar seluruh ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk dan perkenanan Allah ya. Jadi pengulangan itu mengisyaratkan betapa kita membutuhkan ajaran demi ajaran, bahkan kalimat demi kalimat ya. Lalu Lukas kita sudah sama-sama tahu ya, tadi sudah membaca mana tadi sebentar Lukas ya. Jadi Lukas tadi sudah sama-sama membaca itu mengenai surat yang ditujukan kepada sahabatnya yaitu Theophilus, lalu nubuat dan riwayat mengenai Yohanes Pembaptis, lalu pernyataan kepada Maria, penyampaian kabar bahwa ia akan menjadi ibu daripada Yesus Kristus. Lalu ada percakapan Maria dengan Elizabeth ibu Yohanes. Lalu mengenai kelahiran dan penyunatan Yohanes Pembaptis ya. Jadi itu Injil Lukas secara sekilas. Baik ibu-ibu, mungkin ada yang mau sharing rema dari imamat yang kita baca tadi juga termasuk Lukas. Dan mungkin ada satu pembelajaran yang dapat dipetik yang bisa di-sharingkan bersama-sama. Silakan. Siapa saja yang mau mulai, boleh. Monggo. Ibu Linda, Ibu Lili, atau siapa saja boleh. Mengenai imamat korban sajian ini luar biasa ya, zaman dahulu ya, nggak bisa saya bayangkan. Mengenai korban sajian ini. Coba dibayangkan kalau sekarang masih berlaku hal-hal seperti ini. Kira-kira mampu nggak ya? Pasti kita takut ya berbuat dosa ya. Semua korban-korbannya masalahnya hewan. Kayak masih di NTT, di Sumba. Karena di Sumba kan begitu ya. Masih segala sesuatu memakai hewan. Saya tidak bisa membayangkan kalau hal ini masih terjadi sampai sekarang. Untuk korban-korban begini, kita sudah habis di waktu untuk korban. Baik, silakan siapa ibu-ibu mungkin mau sharing. Bu Linda kah? Bu Aipun, Bu Eti, Bu Dede. Monggo. Betul, Bu Joli. Piye. Kalau kita masih hidup di zaman tersebut, berapa ribu juta kambing, domba yang harus disembelih. Puji Tuhannya itu tidak berlangsung ke kita ya. Karena kita hidup di zaman kasih karunia-Nya Tuhan Yesus.
Amin. Ya. Ya, betapa beruntungnya ya Bu Bu Iya. Evi ya yang punya bisnis hewan. Pasti berlomba-lomba dong orang bisnis kambing kalau enggak apa namanya lembu ya. Berlomba-lomba ternak. Ternak lah. Tapi dari ternak lah bisnis yang paling banyak sekali menguntungkan itu dari kambing, domba, sapi itu sangat sangat luar biasa kekayaan orang-orang sana dulu kan dari Betul. dari ternak-ternak mereka. Walaupun di zaman sekarang ngelihat padang rumputnya di mana padang rumputnya segitu gersangnya, tetapi itulah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan pada zaman dahulu kala. Masih banyak rumput-rumput yang tersedia untuk hewan-hewan yang diternakan oleh Israel dan seluruh keturunannya ya. Beribu-ribu kambing, beribu-ribu domba. Wah, luar biasa aja. Tapi kalau dilihat sekarang padang rumputnya gersang, nggak ada lagi. Iya. Ya, itulah pembalikan keadaan. Luar biasa. Betul. Karena kita hidup di zaman kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan membalikan keadaan dan kita harus tetap berseru mengucap syukur kalau kita hidup di zaman saat ini. Puji nama Tuhan. Amin, amin. Luar biasa sekali. Ya, kalau kita lihat di sini sangat teliti ya mengenai korban. Coba deh dibaca di korban. Betul. Korban Tidak boleh ada Imamat yang 1. salah. Tidak boleh ada yang salah. Dan aturannya karena kalau kita baca kata-kata itu haruslah. Contoh misalnya Imamat 1 ayat 4. Lalu dia harus meletakkan tangannya di kepala korban. Di 5, kemudian haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Lalu ayat 6, kemudian haruslah ia menguliti. 7, haruslah. Jadi kata-katanya itu tegas, ditegaskan. Nah, harus dan tidak bisa iya. Jadi luar biasa ya, ini mungkin saya sedang tidak bisa membayangkan ketika itu ya. Bagaimana orang-orang itu pada akhirnya ini bukan soal hati kan. Orang akhirnya takut dengan sesuatu yang kelihatan kan. Karena semuanya kan ini kan mengenai korban bakaran lembu, domba, terus kalau nggak salah tadi ada juga burung tekukur atau burung merpati. Jadi semuanya itu sudah ditentukan betul-betul teliti, betul-betul detail, dan semua kata-kata di sini harus. Jadi dan yang bernyawa juga yang berdarah. Iya. Makanya wow luar biasa ya. Zaman dulu. Dan di sini kan terlalu detail kalau kita baca kan, menyiramkan darahnya. Jadi di Imamat ini membahas tentang korban sajian. Puji Tuhan banget kita sudah masuk di zaman karunia tadi ya, kasih karunia seperti Ibu Eti bilang tadi ya. Sehingga kita tidak perlu lagi melakukan itu. Dan tadi di Lukas ya kita sudah baca sama-sama di sini mengenai pengantar ya sebenarnya Injil Lukas ini ya. Pengantar Yohanes lahir lalu kemudian Yesus Kristus. Jadi kita sudah hidup di masa kini sehingga kita tidak usah lagi pusing-pusing dengan korban sajian, korban bakaran ya. Dan akan kita baca lagi korban penghapus dosa. Ayat 4 tadi saya lihat pasal 4. Waduh, ini Imamat ini luar biasa nih. Dahsyat. Ibu Linda ada yang mau di-sharingkan bagaimana Bu Linda selamat tahun baru? Apa yang selamat dilakukan? tahun baru semua. Semuanya. Sebelum mengirim teman-teman sih ini tahun baru ya. Iya. Sudah masuk 12 hari luar biasa. 12 hari. Iya. Selamat tahun baru. Di sana di Jakarta saya dengar lagi hujan ya. Hujan deras bener nggak sih? Iya benar. Bandung Subang hujan. Kan hujan dari tadi malam ya. Dari tadi malam kan hujan sampai tadi. Ini sekarang lagi sedang di rumah kakak. Memang dari tadi malam kita sudah ada perjanjian mau pertemuan keluarga di sini jam 12. Tapi ternyata saya datang jam 3 teman-teman karena di rumah jam 12 baru berhenti hujan. Jadi pada waktu itu saya nginap di rumah adik. Jadi kan ada ini kan langsung siaran TV di mana-mana banjir. Aku bilang
Aku bilang gini, tadi aku sedikit agak bersharing, aku bilang puji Tuhan, ini baru awal daripada bagaimana untuk nubuatan Tuhan. Aku bilang gitu. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, saya bilang gitu kan, dan sudah mengerti, kita tidak akan takut, tapi kita tetap selalu minta pertolongan dari Tuhan supaya kita senantiasa boleh menghadapi semuanya itu dengan pertolongan Tuhan, adanya kekuatan gitu ya, adanya juga terus bergantung kepada Tuhan, jangan lemah, tetap Semangat. senantiasa terus mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi ada satu keponakan saya bilang, memangnya nanti tante ada apa lagi? Oh, kalau kamu mau tahu itu baca aja di Wahyu. Luar Ibu biasa. Berarti, happy. betul. Iya, Berarti aku memang bilang, hujan itu merata loh, Bu. Hujan merata iya, loh. Oh, di iya Bali juga betul. itu, benar. Iya, Di, tadi Ibu mm-mm, Maria baru sebelumku masuk, aku bilang, Ibu Maria mm-mm, kita nanti ceritanya nanti ya, aku mau masuk mm. ini baca Alkitab nih Ibu Joli, aku udah rindu, gue bilang, oh iya, Betul, betul. tapi aku terlambat kan. Aku bilang Ibu Maria aku mau masuk. Oke ya, oke ya, nanti kita sambung lagi ya. Aku bilang begitu kan. Iya di sini juga hujan loh Ibu Linda. Dia bilang begitu hujan benar. Iya Bu Maria nggak apa-apa. Kita mengatakan selalu terima kasih Tuhan untuk Hmm. hujan berkat. Jangan Amin, lupa amin, berkat Ibu amin, Maria. amin. Hujan berkat. Yes, hujan berkat. Ya, Yes, betul, yes, betul. yes, yes. Jangan lupa bilang hujan berkat, hujan Ya, berkat. Jangan amin, bilang, amin. Hujan berkat. jangan bilang kita jadi nggak bisa mana-mana, pakaian jadi nggak bisa kering. Oh no no no, pakaian kita masih ada lagi kok di lemari. Hmm. CD kita juga masih ada. Bela-bela kita. Iya, jadi di Bali juga gitu, hujan. Jadi gitu Berarti ya. memang ini hujannya berarti merata ya, memang Ya. ya. Jadi memang situasi di Indonesia, saya ya mungkin ibu-ibu tahu ya yang isu megatrust itu ya, Nah, ya, yang gempa lah Ya, apa gitu ya. megatrust ya. Ya, tapi ya memang perubahan iklim di Indonesia sekarang kan tidak bisa ditebak. Ya memang kita betul. harus tetap selalu waspada sih ya, Ya. supaya tidak. Sekarang bencana yang Ya. betul-betul sedang orang-orang hati-hati itu kan banjir sebenarnya ya. Karena tadi pun di Bali ini tadi di daerah Tabanan sana itu hujan, terus teman saya bilang udah banjir. Hah? Cepat sekali gitu loh. Cepat sekali. Kok cepat sekali banjir tuh datang gitu kan. Itulah. Bencana di mana-mana gitu. Memang kita harus terus waspada lah. Ya, Ya, betul. kita harus waspada. Sebenarnya juga bencana ini juga salah satu penyebab juga kita sih manusia ya. Ya. Kan kita Ya, sudah betul. baca sendiri di firman Tuhan itu ya. Iya betul, iya betul. Halo Bu Jadi Tania, gimana Bu Linda? Jadi saya mau menambahkan di sini sedikit aja yang barusan saya mendapatkan ini ya, mendapatkan ingatan gitu mengenai persembahan ini. Tadi saya baca di sini ayat 3. Jikalau persembahan merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela, gitu kan? Ini semuanya mesti harus mempunyai kriteria yang luar biasa ya. Jadi teman-teman, kenapa ya? Apa namanya waktu itu mereka bisa untuk melakukan, mereka bisa untuk mencari yang tidak bercela, yang betul-betul baik untuk Tuhan, yang tidak bercacat sedikit pun, yang istilahnya bulunya aja rontok juga sedikit tidak. Ya ya kan Bu Eti? Jadi nggak boleh, tidak nggak kepake nih afkir. Tapi yang saya sedihkan ya, tapi saya puji Tuhan ya udah dari tahun 25 nih, kalau dulu-dulu memang masih lah ya. Tapi giliran kita kalau mau kasih persembahan karena saya masih lihat gitu ya, apalagi kemarin juga Natal itu ya. Kayaknya sembarangan aja gitu ya. Saya itu karena saya juga sudah melakukan dan juga saya sudah boleh lebih mengerti. Saya kadang-kadang bukan kadang-kadang terus di hati saya sedih loh teman-teman gitu ya. Aduh, hilang untuk Tuhan loh ini, untuk Tuhan loh ini gitu ya.
Tapi yang lebih parah lagi, coba lihat kalau kita mau pergi ke apalagi yang teman dekat kita, saudara dekat kita, dan satu lagi yang paling buruk, kalau orang kaya mana mau dimasukkan amplop uang yang jelek, pasti amplop yang banyak, amplop yang bagus. Iya kan? Nah, jadi apa itu namanya? eh, Kalau kita memperbandingkan yang bagaimana pada waktu itu di imamat ini, bagaimana persembahan untuk Tuhan dengan yang sekarang ini. Kiranya biarlah sekarang ini kita semua anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang di atas bumi ini boleh berubah ya, boleh berubah biar kita boleh mempersembahkan kepada Tuhan senantiasa persembahan yang baik, yang manis, Amin. yang senantiasa boleh menyukakan hati Oh. Tuhan. Itu aja Bu Yes, Yoli. amin. Setuju Iya, Bu, Kak. setuju. Iya, kalau kita baca Setuju. di imamat ini kan mengenai korban kan di situ diminta untuk memberi yang terbaik ya, diberi. Betul, amin, Nah, amin, untuk konteks kita tarik di situ yang bagusnya kita bisa tarik ada untuk kita adalah ketika kita juga mau mempersembahkan kepada Tuhan ya. Memang haruslah yang terbaik sebenarnya gitu ya. Amin. Bukan Iya, berarti betul. ketika orang Amin. lihat lalu yang terbaik. Kalau nggak dilihat ya udahlah, kan nggak ada yang lihat kan gitu secara manusia. Kita kan masih manusia, terus kan melihat ya, kan kayak gitu tuh. Ya itu jadi di perjanjian lama itu di imamat di situ semua yang terbaik, harus pokoknya yang terbaik dan ada aturannya gitu. Nah, maka kita pun untuk konteks sekarang yang terbaik menurut ukuran kita gitu ya. Karena kan tiap orang kan beda. Misalnya bilanglah ada yang di bawah kita secara finansial, dia di bawah kita. Mungkin untuk kita itu biasa aja, tapi itu udah terbaik untuk ukuran dia. Yang terbaik untuk ukuran saya ya kan? Mungkin belum tentu yang terbaik untuk orang lain yang mungkin lebih wow lagi gitu. Apaan tuh segitu? Nah, jadi tetap yang terbaik untuk ukuran kita gitu ya. Dan memang untuk Tuhan itu juga tidak hitung-hitungan ya. Saya melihat persembahan itu bukan hanya dalam bentuk finansial, tetapi juga persembahan itu adalah waktu yang kita bayar untuk kita juga mau melayani orang lain gitu ya. Jadi kita di sini bilanglah 13 ya. Nah, dari kita masing-masing pribadi ini adakah kita juga mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan? Nah, kan seperti itu ya, diri kita ini. Ya kan, sudahkah kita persembahkan untuk Tuhan dalam artian apa? Kita melayani orang. Kan melayani orang gak harus banyak, bisa mendoakan orang secara pribadi, ya kan? Bisa menjadi kesaksian dia sehingga dia kemudian merasakan kasih Tuhan itu di dalam diri dia. Dia kayak dicelikkan matanya melalui kesaksian pribadi ya, melalui pekerjaan misalnya kayak Bu Eti misalnya kerja terus entah ketemu orang, di situ dia bersaksi, di situ dia ternyata memberkati orang bukan dengan uang, tetapi dengan apa yang dia perkatakan, dengan doa yang dia berikan, itu juga adalah satu berkat ya, berkat bagi orang tersebut, bahkan itu juga memuliakan nama Tuhan, itu juga persembahan tentunya bagi Tuhan ya. Jadi kita supaya tidak terbatas bahwa persembahan itu melulu tentang uang ya, tapi persembahan itu dalam konteks yang sangat luas. Ya termasuk juga diri kita ini. Seperti itu ya. Untuk kita tarik di konteks sekarang. Bu Dede ada masukan kah? Malam semuanya. Malam Bu Aduh, Dede. kangen banget suara-suaranya. Selamat pagi Bu Dede, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ya Bu Dede, karena udah bawa suasana tahun baru kemarin ya. Ternyata Bu Dede tuh pas tahun baru lagi ulang tahunnya. Aduh, kemarin asa sibuk banget ya sampai terus saya bilang takutnya saya kelupaan. Pas saya lihat, nggak ada. Jadi berarti mungkin nggak ada gitu. Karena kan Bu Joli sempat ngomong ya, apa sih namanya kita akan mulai lagi baca Alkitab di tahun yang baru. Saya pas lihat takutnya tuh kan ketutup gitu. Apa kenal? Ternyata emang nggak ada gitu. Terus baru sekarang. Baru hari ini. Iya betul. Baru pulang. Kangen dengan suara-suaranya. Iya ya kebiasaan ngobrol. Saya sedikit aja paling Bu Joli. Iya, yang tadi kan saya sampai nanya gini tentang persembahan-persembahan. Terus kenapa harus kepalanya dipegang? Setiap korban yang mau diserahkan itu kan selalu dan haruslah kamu memegang kepalanya.
kepada korban yang akan dipersembahkan itu. Jadi semuanya itu harus begitu. Maknanya apa? Coba kita perhatikan ketika kita misalnya mendoakan pengurapan lah ya atau apa, pasti kita selalu memegang gitu kan. Dan itu tiga korban itu korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan. Itu semuanya itu Tuhan yang ngarahin, bukan keinginan manusia. Dan Tuhan itu detail ya, detail banget. Harus begini, harus begini, harus begini. Terus saya balik ngeliat juga pada saat anak-anak Imam Harun ingin mengambil lemak yang seharusnya memang untuk Tuhan. Iya. Nah, kebayang dong kalau misalnya Tuhan tuh, saya tadi baca dia maunya lemak dan umbai apa sih? Itu pokoknya lemak semua, terus kaki gitu. Terus dagingnya dikemanain? Saya tadi sempat baca gini, dagingnya dikemanain? Ternyata Tuhan itu tidak mau, bukan tidak mau. Jadi memang Tuhan mau yang bagus-bagus, yang tidak bercacat. Tapi Tuhan itu mengambil bagian-bagian yang memang tidak layak dimakan manusia, gitu kan? Jadi dengan kata lain, Tuhan itu tetap meskipun dia punya aturan, dia juga memperhatikan kondisi manusianya itu sendiri gitu. Nih lemak itu untuk aku, kaki persembahkan, dan itu dipotong-potong. Cara motongnya juga pasti ada aturan gitu. Mungkin di sini nggak disebutin, tapi itu harus dipotong-potong, nggak belegedeg gitu satu ekor bruk gitu semuanya enggak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Tuhan punya aturan, segala sesuatunya itu sampai teratur gitu. Sampai yang dibakar itu harus yang begini, 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 begini. Kalau kita perhatikan baca dari atas sampai bawah terus. Tadi saya ngulang lagi Imamat 1 sampai 3. Ternyata benar. Yang Tuhan minta itu hal-hal yang memang nggak boleh dimakan manusia gitu. Jadi luar biasanya Tuhan peduli sama manusia. Sok yang lemaknya kasih ke aku. Korban itu kan wangi banget gitu kan. Iya. Kaki itu wangi banget gitu kan. Nah, terus saya hanya ngomong gini, Tuhan, dagingnya buat siapa? Ya itu kan sebenarnya imam membakar. Berarti kan sisanya, makanya anak-anak Harun itu ngomong, itu bagian Tuhan. Enggak, saya mau ini gitu. Ternyata kan memang ada bagian imamnya juga di situ. Ya. Kemudian di Lukas 1. Waktu Maria di sini dikatakan, Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kebayang, kita didatangi sama orang yang nggak kita kenal gitu. Yang disebut waktu itu kan malaikat. Maria pernah lihat nggak rupa malaikat? Kan belum. Dia didatangi itu baru saat itu gitu. Terus kebayang dia datang salam, ngasih salam. Ini maksudnya apa? Ya kan? Saya hanya ngebayangin, ngeilustrasiin kondisi Maria saat itu. Sekarang kita bacanya sih, oh iya, memang begini ceritanya dan semua. Pada saat itu Maria nggak tahu rencananya Tuhan dalam hidupnya, dia nggak tahu. Terus waktu dia nanya gini, jangan takut. Berarti kan sebenarnya Maria ada di posisi takut waktu itu. Secara dia manusia biasa, manusia 100% manusia gitu. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia, gift gitu kan di hadapan Allah. Nah, kadang-kadang kita berharap gift yang Tuhan berikan itu yang mengenakan. Kemarin saya sempat sempat dengar khotbah dari pendeta gembala saya bilang ini, kita tuh dapat anugerah. Tapi sepertinya secara daging kita tuh suka ingin anugerah tuh yang baik-baik, yang bagus-bagus. Karena gift pemberian, kita lupa bahwa ada anugerah yang lain. Ini Maria juga kan disebutin, jangan takut hai Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nah, kasih karunianya dia harus hamil. Iya. Kebayang anak gadis harus hamil di luar nikah, yang tradisi pada saat itu ketika ada orang yang hamil di luar nikah harus dirajam. Dia tahu resikonya gitu. Dia tahu resikonya kalau dia menerima itu dia bakal mati dirajam. Dia tahu juga resikonya bakal nanti Yusuf menceraikan dia. Dia tahu semua resikonya karena dia keturunan Israel murni gitu kan. Dengan kata lain, dia tahu hukum-hukum di Israel. Tapi dia bilang gini, dalam kondisi yang seperti itu dia hanya ngomong dia sempat ngomong bagaimana hal itu mungkin terjadi kan secara manusia, karena dia masih berpikir secara manusia. Terus di ayat 38, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada satu pergeseran pikiran. Saya hanya ngomong begini dalam hati, Tuhan, mungkin saya sendiri secara pribadi manusia ketika saya menerima segala sesuatu shock dulu kan.
Apalagi Pasti. kalau itu tuh tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita gitu. Shock, terus itu butuh waktu. Kebayang itu malaikat sabar gitu ya, ngarahin Maria, ngubahin hatinya Maria. Dengan kondisi itu pasti saya hanya mikir, emang di rumah itu cuma sendiri gitu? Kan gitu kan, kadang-kadang kalau misalnya kita imajinasikan begitu. Betul, luar Tapi biasa. yang luar biasanya Maria bisa akhirnya langsung cun gitu. Ya udahlah, nggak pasrah. Kan kadang-kadang ngomongnya beda. Ya udahlah, sok aja gitu kan. Beda. Di sini kan sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadi Iya. dia menyadari bahwa dirinya itu adalah hamba Tuhan. Hmm. Ketika dia menyadari bahwa dirinya adalah hamba Tuhan, dia mau ngomong apa? Hamba itu harus nurut sama Tuhan kan? Iya. Ya udah jadilah padamu menurut perkataanmu itu. Jadilah Karena padaku dia menyadari menurut posisinya perkataanmu. yang tadinya dia itu seorang manusia dengan berbagai macam tradisi, terus dia menyadari dirinya itu sebagai seorang hamba dan akhirnya dia menerima perintah itu yang notabene bakal memberatkan Maria, bukan menyenangkan sebenarnya. Akhirnya saya sih hanya mengimajinasikan begini. Oh ya udahlah kalau gitu saya mau main ke rumah Elizabeth yang kebetulan pada saat itu punya hubungan kerabat gitu. Dan pada saat itu Elizabeth lagi hamil 6 bulan. Intinya bukan, saya hanya ngebayangin gini, saya mengimajinasikan ya udah saya mau cari teman yang kira-kira bisa satu frekuensi sama dia gitu. Kan Elizabeth ini adalah istri dari imam besar kan. Iya. Minimal dengan dia cerita ke Elizabeth, menurut dia mungkin saya rada sedikit terhibur kan kalau kita juga dapat gift nih tapi giftnya di luar ekspektasi kita. Kadang-kadang kita cari komunitas yang bisa tune gitu ke kita. Nah mungkin di situ juga sama. Ternyata ketika Maria ngasih salam, bayi yang di dalam rahim Elizabeth melonjak karena si bayi itu sudah ada koneksi. Iya. Apa sih namanya kalau dibilang rohnya itu saling nyambung gitu kan. Karena si ya, saya hanya ngomong gini, ketika Allah berbicara dalam rahim ibumu, nah itu kan menenun, itu tuh saya bilang, oh iya bener ya, roh itu sudah mulai muncul dan saling nyambung. Adanya koneksi di antara mereka, padahal bayi yang satu bayi 6 bulan yang satu bakal bayi kan, berarti belum 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 mungkin belum keluar gitu, belum apa sih karena bedanya usianya kan memang disebutkan 6 bulan, jadi berarti bakal ya. Saya hanya melihat rekayasa Tuhan itu luar biasa. Dan ketika Maria mengatakan jadilah padaku, dan saat itu juga intervensi surga itu nyata gitu. Amin. Sehingga apa yang ditakutkan Maria kan nggak kejadian. Nah, saya tarik itu ke dalam kehidupan saya sendiri gitu. Kita kadang-kadang melihat bahwa segala sesuatu itu menurut kacamata atau pikiran kita. Kita lupa bahwa kita ini adalah hamba Tuhan gitu. Atau hambanya Allah gitu. Kita lupa bahwa Tuhan itu selalu intervensi ke kita. Ya 2025 sudah kita lewati dengan berbagai macam ya kan. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu kalau kita flashback itu tuh ada rancangan Tuhan buat kita. Yang mungkin kita nggak ngerti. Ya kita mungkin nggak bisa ngomong karena aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan apa yang menjadi perkataan Tuhan. Karena kan kita nggak dapetin perkataan Tuhan langsung, kita hanya baca. Kecuali kalau memang kita dapat rema yang mengakar dan akhirnya itu menjadi satu poin penting dalam hidup kita yang mengubahkan pola pikir kita. Sedari tadi ketika saya baca begini, luar biasa seorang Maria, luar biasa juga orang-orang Israel, luar biasa juga imam-imam, dan luar biasa juga Tuhan saya. Amin. Yang segala sesuatu itu ada dalam rancangannya, blueprintnya Tuhan tuh benar. Jadi ya apapun yang terjadi pada kita itu kita nggak usah takut ya. Iya. Ya kalau misalnya di Bandung itu Bu Joli, itu tuh gempa itu gitu kadang-kadang suka muncul. Terus kata teman saya gempa, iya kali kata saya. Jadi intinya ya mungkin ya kalau secara manusia kita pasti apalagi diberi berita tentang megatrust itu kan, isu megatrust itu kan. Sampai ada orang tua murid gini, jangan ke Lembang ya, itu nanti gini nih. Ya emang sih kita juga nggak mau cari cari kesusahan sendiri gitu kan ya. Kita memang harus berhikmat juga, tapi kita percaya bahwa semuanya itu ada dalam blueprintnya Tuhan dan Tuhan punya rancang bangun yang indah. Dan kalau misalnya kita ngomong, ya Tuhan ini aku. Saya hanya ngomong Tuhan ini Dede. Tuhan yang punya hidup Dede, Tuhan yang punya segala Amin. sesuatunya. Bagian kita tinggal kita melihat bahwa
ketika kita berserah, bukan pasrah ya. Ketika kita berserah sesuatu yang besar, yang luar biasa, yang pasti intervensi Tuhan. Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan orang-orang yang memang menjadi kuncinya Tuhan gitu untuk Amin. mengubah bangsa ini, mengubah kota ini, mengubah segala sesuatu. Ya Yes. kadang-kadang saya suka berpikir gini, ya kita nggak dapat kata-kata langsung, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu ada. Amin. Itu sih terlalu panjang ya dari saya. Thank you ya. Makasih Bu Dede, menarik banget. Sangat menarik ya. Gimana? Enggak, tapi tadi betul loh bahwa kadang-kadang kita tuh segala sesuatu kita tuh suka melihat dari kacamata kita gitu ya. Sampai lupa sebenarnya kita tuh punya Tuhan ya. Yes. Maksudnya kita tahu kita punya Tuhan gitu, tetapi ya itu masih Suka lupa. maunya Suka lupa, kita. Bu Joli. Kenapa? Suka lupa. Apa dilupa-lupain? Ya kita masih kadang-kadang tanpa sadar masih masih berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Betul. Ya, masih dengan itu tadilah pada akhirnya ketika kita masih berjalan dengan kekuatan sendiri, melihat segala sesuatu dari kacamata kita, akhirnya kita dibenturkan pada satu kekecewaan, biasanya sih gitu ya. Apa yang kita harapkan tidak menjadi nyata. Apa yang diharapkan maunya begini-begini, kok nggak kesampaian gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi kalau kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, tadi itu bukan berserah, bukan pasrah ya. Bahwa Tuhan itu 100% dan kita 0%, istilahnya Tuhan, hidupku ini ya milikmu. Jadi hari ini misalnya aku mau melakukan ini kalau nggak terjadi ya memang itu karena engkau tidak menyetujui gitu ya. Jadi memang harus terus betul-betul melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita untuk itu tadi mengatasi kekecewaan. Karena kan kecewaan kadang-kadang kan karena itu terjadi toh. Maunya begini toh nggak terjadi. Maunya seperti itu toh nggak. Betul. Nggak kayak di PHP ya kadang-kadang ya. Di PHP pemberi harapan palsu. Itu karena kita yang ngandelin manusia tadi. Makasih Bu Dede loh, tadi tuh refleksinya bagus menurut aku. Jadi kalau Bu Dede ngomong panjang itu sebenarnya berbobot, ada isinya. Gitu ya. Dan kita tuh nggak bisa berbicara seperti Bu Dede, karena Bu Dede kan dia punya kapasitas sendiri. Mungkin kelebihan seorang pengajar ya. Iya, betul. Guru. Thank you. Bu. Terima kasih Bu banyak. Herlina, Ade Herlina, apakah mau sharing? Atau ibu-ibu lain? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Oke, semangat ya menghadapi 2026. Wah, kita harus lebih bersemangat lagi. Usia memang boleh menambah, tapi usia bertambah, tapi jiwa terus semakin muda. Muda di dalam Tuhan ya. Setuju. Amin. Oh ya, saya belum ngasih tahu ya. Bu Joli, usia bertambah, kekuatan juga bertambah. Amin. Iya, kuat di dalam Tuhan kita ya. Iya, jangan usia bertambah semakin loyo lagi. Aduh, bahaya ini. Waduh. Muka pun kalau bisa semakin kinclong. Yes. Ya Itu kan? Bu Linda tuh. Bu Linda tuh. Rajin perawatan di rumah tuh. Tuh kan, Bu Linda dengan lipstik merahnya ya. Baju merahnya. Ini kayaknya orange loh Bu Joli. Oh, orange. Orange toh? Iya. Iya, kangen loh. Oh iya ibu-ibu, saya mau kasih pengumuman ya. Nanti untuk yang kita bertemu nanti memang belum diinformasikan secara formal ya, karena lagi dibuat jadwalnya. Jadi untuk pertemuan kita nanti di 2026 ini, itu rencananya akan dilakukan di tanggal 26 sampai 29 Mei. 26 itu hari Selasa dan 29 itu Jumat. Jadi harapannya sih Senin ibu-ibu itu bisa tiba lele dan segala macam. Ya, itu untuk trip kita di Jogja ya. Itu aja informasi awal nanti untuk itu tanggal-tanggal yang tidak memungkinkan Bu Joli. Itu dah yang aja. Iya Bu Dede, minta maaf karena setelah kita melihat, menganalisa semua situasi ya kan. Karena dari pengalaman saya kemarin itu, aduh minta ampun Jogja, kayaknya kayak untuk usia-usia kita kalau melihat keramaian, kayak ngelihat semut dikerubunin itu yang ada kita sesak napas. Sesak napas nanti tak terjadi pergerakan Bu Linda. Oh, Jadi kita harus mencari waktu di mana yang benar-benar senggang, kita pergi ke tempat santai.
hati. Betul. Benar-benar kita tuh bisa bernafas lah, bukan apa terburu-buru mencari tempat apa namanya yang bikin kita nyaman ya. Terlalu rame di musim libur sekarang Jogja itu. Jadi memang trennya Jogja itu sekarang itu jadi pusat destinasi wisata di Indonesia. Kayaknya Bali itu kalah, kayaknya Bali kalah ya. gitu? Saya lihat di media sosial sih. Jadi sekarang turis lokal banyak datang ke Jogja, iya. Sedangkan di Bali agak berkurang wisatanya seperti itu. Karena Makanya mungkin kemarin ongkosnya ya. Ongkos kalau ke Bali kan lebih mahal ya. bisa jadi ongkos juga mahal ya. Dan di Jogja kan mereka apa ya? Promosi wisatanya sekarang juga Gencar ya. gencar. Jadi orang banyak lari ke sana. Dilalanya lari ke sana beneran deh, macetnya kok nyaingin Jakarta itu yang nggak habis pikir. Aduh, luar biasa. Iya. Iya Bu Joli, kalau hanya mau beli donat aja mesti ngantri 800 meter sih, mendingan nggak usah. Iyalah. Iyalah bener Bu. Ada nih di Jakarta. Sampai sekarang nih dari bulan 3 dia buka, tahun lalu saya belum nyoba, nggak kebagian dulu, paling sedikit 500 meter. Aduh nggak deh. Donat Bu. Donat apa? Ya, dari itu yang ownernya itu dari China, dia orang Hong Kong kalau nggak salah itu. Donat apaan toh? Taiwan Viral nggak gitu. donatnya? Viral nggak Bu donatnya? Ntar saya cek deh, penasaran. Iya, namanya lupa deh. Kok padahal tiap hari lewat tuh saking sebelnya belum pernah kedapetan, jadi nggak diupload. Nggak diupload. Perkara donat doang, padahal kita juga pinter lah buat donat. Kita kan bisa buat donat, tinggal tek-tek gini-giniin doang. Cuman dia punya nilai plus yang kita nggak tahu apa ya. Kayaknya itu tadi promosi. Pasti itu. Pasti promosi. Di mana-mana promosi. Kalau rasa mah kadang-kadang bisa jadi biasa aja. Yang pasti Bu Joli, kalau bulan 5 itu ada event-event tertentu ya, nggak ada libur-liburan apaan gitu yang panjang. Ada, sekolah belum libur. Iya, sekolah belum libur. Justru itu yang bikin macet itu kalau sekolah libur. Betul. Makanya kan kemarin waktu di Juni kita mencari jangan deh, ini nih musim-musim kayaknya rawan ya kan. Kita hindari musim yang satu tidak ada, bukan libur libur sekolah, bukan libur pekerjaan, nggak libur keagamaan apa. Benar-benar yang orang itu sibuk dengan dunianya masing-masing, disitulah kita bergerilya. Ya kan? Saya nanti lihat ceritanya aja. Mantap ya Bu, pasti ya, karena kan kita ini kan bawa ibu-ibu ya, kan ibu-ibu pasti pengennya yang nyaman, yang nggak sesak-sesaan ya kan, daripada jadi sesak napas kan. P3K kita juga nanti yang gotong-gotong ya kan, bahaya nih. Bu Eti ikut nggak Bu Eti? Mudah-mudahan. Ya datanglah Bu Eti, 4 hari aja kok Bu. Ya, jangan khawatir. Nanti Bu Linda Malioboro diborong ya Bu Eti, siapa tahu mau dijual lagi, Malioboro bisa siap diborong. Asik. Bu Linda ikut, Bu Linda? Iya, udah nabung nih dari sini. Wah, langsung tuh. Bu Linda langsung kayaknya ke Malioboro. Nah, langsung diborong, orang apa-apa di sini murah. Daster-dasternya bisa buka lapak nanti Bu Linda pulang ke kampus, pulang ke Jakarta buka lapak dia. Bu Joli ini posisi di mana? Di Bali apa di Jogja? Oh, aku udah di Bali, Bu. Kemarin liburan di Jogja ya? Iya. Rame banget itu dah dia. Ya ampun. Macam Mawa ini sudah nggak sanggup lagi menghadapi persaingan dengan keramaian kota itu. Iya, benar. Oke, baiklah Ibu-ibu, seru banget ya malam ini ya. Kita sudah selesai membaca Imamat 1-3 dan Lukas 1 dan sharing rema Ibu Dede dan semua ibu-ibu tadi luar biasa ya mengenai persembahan dan pengantar kelahiran siapa tadi yang kita baca? Yohanes sama ya Yohanes dan siapa Tuhan Yesus ya, pembicaraan mengenai pembicaraan antara Ibu Yesus dan juga Elizabeth ya. Ya, Elizabeth. Baik Bu Dede. Bu Dede bisa Bu Joli, aku Bu Joli. Jadi teman-teman
setuju kan ya teman-teman kalau baca Lukas 1 ini mengenai Zakaria, Yohanes Pembaptis dan ya lahirnya Yesus dan Maria dan Yusuf, kita nggak bosan-bosan ya teman-teman Betul. ya. Jangan bosan Bosan dulu. ya kita dari Saya aja, kecil nggak. betul. Saya aja jujur aja ya, walaupun sudah baca loh. Perjanjian lama udah berapa kali sih kita baca, perjanjian baru kan ulang-ulang kan ya perasaan ya. Tapi kadang-kadang kalau nggak dibaca lupa juga loh. Memang bener loh. benar. Iya. Perasaan saya ingat pas udah baca, perasaan kayaknya tahun lalu aku baca, tapi kalau nggak dibaca lagi kayaknya aku lupa ini. Betul. Aduh, ini faktor ya ampun, kecuali Bu Dede kayaknya dia udah di luar kepala. Tapi yang jelas teman-teman kalau kita udah kebaca Yohanes Pembaptis, Maria, Yusuf gitu, itu rasanya kita gitu ya kayak ini ya. Terus teringat apa teman-teman? Teringat Natal, teringat pohon Natal, teringat kue nastar. Wah. Ini Bu Linda kayaknya lagi lapar nih kue nastar. Makan bakso kok. Aduh, luar biasa ya teman-teman ya, sukacita ya. Aku tadi secara jujur aku kejar ini yang pertemuan kita pertama di tahun 26 ini. Aku ucap syukur juga. Tadi aku kaget juga Bu Jody suruh baca firman. Yes, aku mendapat berkat. Amin. Kita semua dapat berkat. Amin. Iya teman-teman. Baik, terima kasih Bu Linda ya. Bu Dede bisa ditutup di dalam doa Bu Dede hari ini? Boleh. Malam ini. Tapi nggak apa-apa saya off cam ya. Iya, nggak apa-apa. Yuk. Oke, Bu Dede. Oke, yuk kita sama-sama berdoa ya. Yes. Bapak yang baik, terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan kalau Engkau sudah mengumpulkan kami lewat Zoom ini Tuhan. Kami bersyukur atas sukacita yang sudah Tuhan berikan atas setiap kami. Tuhan sendiri yang terus menyatakan segala sesuatunya, menyingkapkan segala sesuatunya bagi kami. Sungguh Bapa, kami tahu bahwa hidup kami sepenuhnya adalah milik Tuhan. Jadi apapun yang menjadi keputusan Engkau Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, hidup kami dibentuk oleh segala sesuatunya oleh unsur Tuhan. Biar akhirnya unsur Tuhan itu sendiri ada dalam setiap kami yang memampukan kami berjalan melalui waktu-waktu yang akan di depan kami, itu yang ada di depan kami bersama-sama dengan Kau Tuhan. Kami tahu intervensi Allah ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk Ibu Joli yang akan terus membawa setiap kami Tuhan melewati waktu-waktu pembacaan Alkitab sehingga kami boleh kembali diberikan rema-rema yang baru dari Tuhan. Yang terus menguatkan fisik kami, menguatkan hati kami, menguatkan jiwa kami juga Tuhan. Bersyukur untuk Ibu Eti. Terus Tuhan tambahkan sukacita yang daripada Allah. Engkau juga yang memberikan kesehatan kepada dia Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Linda Bapak. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan dalam masa-masa ini. Kami tahu sukacita yang dari Allah juga ada dalam dia Tuhan. Berdoa juga untuk Ibu Haryani, Kak Ida, Ibu Herlina, Ibu Lili, Ibu Nace, Ibu Marina Kamagi, Ibu Renti Sihotang, dan Ibu Tania. Tuhan, Engkau yang mengenal mereka satu demi satu, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan mereka satu demi satu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang terus memberikan arahan hidup bagi mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, kalau itu seturut dengan kehendak-Mu, biarlah kiranya Tuhan wujudkan. Dan biarlah di tahun 2026 ini kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau di dalam segala sesuatu. Allah turut campur tangan. Dan di dalam segala sesuatu Allah yang membukakan dan menyusahkannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur senantiasa. Amin. Terima kasih Bu Dede.